Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini Ibu akan membahas di pertemuan yang kedua tentang barisan aritmatika. Contohnya di sini ada barisan bilangan. Untuk minggu lalu kalian telah membahas tentang pola-pola bilangan. Di sini ada dua contoh barisan bilangan Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, dan 8. Dan yang kedua barisan bilangan genap 2, 4, 6, 8, dan 10. Untuk beda antar suku antara Fibonacci yang pertama 1 ke 1 bedanya 1, 1 ke 2 bedanya 1, 2 ke 3 bedanya 2. Ini yang membedakan bedanya. Sedangkan untuk bilangan genap 2 ke 4 itu 2, 4 ke 6 itu 2, dan 6 ke 8 juga 2. Memiliki beda yang sama. Beda antar sukunya sama-sama 2. Di sini ada barisan aritmatikanya memiliki pola A, A plus B, A plus 2B sampai dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, di mana A itu U pertama, A plus B itu U kedua, A plus 2B itu U ketiga, dan A plus N kurang 1 dikali B itu UN. Untuk keterangannya, A itu suku pertama, B itu beda antar suku. Gimana cara mencari beda antar suku? Beda antar suku itu U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2. Itu untuk barisan aritmatika. Gimana untuk mencari rumus suku ke N? Rumus suku ke N, rumusnya UN suku ke N sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, atau suku pertama ditambah suku ke N dikurang 1 dikali beda antar sukunya. Sedangkan untuk suku tengah, jika UT ini dinamakan dengan suku tengah, menyatakan suku tengah dari suatu barisan aritmatika, maka didapat UT suku tengah sama dengan suku pertama ditambah suku ke N dibagi 2. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Soal yang pertama, diberikan barisan aritmatika 1, 4, 7, 10, 13, dan 16. Pertanyaannya, tentukan rumus suku ke N dari barisan di atas. Oke, kita jawab. A ini suku pertama, yaitu 1, sedangkan B suku kedua dikurangi suku ke-1. 4 kurang 1 sama dengan 3. Dengan demikian, suku ke N masuk ke dalam rumus yang tadi, UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Maka UN-nya A-nya 1 ditambah N dikurang 1 dikali 3. Hasilnya 1 ditambah 3 dikali N jadi 3N, dan 3 kali min 1 jadi min 3. Maka hasil akhirnya UN sama dengan 3N dikurang 2. Karena 1 dikurang min 3 hasilnya min 2. Hasil akhirnya ini UN sama dengan 3N dikurang 2. Oke, contoh yang kedua. Diketahui barisan aritmatika memiliki suku pertamanya 4 dan beda antar sukunya 5. Pertanyaannya, tentukan suku ke-10 dari barisan tersebut. Oke, kita jawab. A ini atau suku pertama sama dengan 4 dan B-nya sama dengan 5. Dengan demikian, kita langsung masuk ke suku ke-10 atau U10 sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kita masukkan angka yang sudah diketahui. U10 sama dengan 4 ditambah
10 dikurang 1 dikali 5. U10 sama dengan 4 ditambah 10 kurang 1 hasilnya 9 dikali dengan 5. Karena di sini perkalian, maka harus dioperasikan terlebih dahulu. Hasilnya menjadi U10 sama dengan 4 ditambah 45. Hasilnya menjadi U10 sama dengan 49. Jadi untuk suku ke-10 dari barisan aritmatika tersebut adalah 49. Oke, contoh yang ketiga, diberikan barisan aritmatika 1, 7, 13, 19, titik-titik sampai ke 61. Pertanyaannya, tentukan banyak suku bilangan pada barisan di atas. Jadi barisan antara angka 1 sampai 61 di sini tidak diketahui ada berapa angkanya, maka kita harus mencarinya. Jawabannya, yang pertama kita cari nilai A dulu. A-nya di sini 1, sedangkan B-nya U2 dikurang U1 atau 7 dikurang 1 hasilnya 6, dan UN suku bilangan ini yang terakhir adalah 61. Dengan demikian UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kita masukkan angka yang sudah diketahui. UN-nya 61 ditambah sama dengan 1 ditambah N-nya yang ingin kita cari. N dikurang 1 dikali 6. Maka 61 sama dengan 1 ditambah 6 dikali N hasilnya 6N. 6 dikali min 1 hasilnya min 6. Maka didapat 61 sama dengan 6N dikurang 5. 5 penjumlahan antara 1 dikurang 6. Karena yang kita inginkan hanya si N-nya saja, maka min 5-nya harus dihilangkan. Bagaimana caranya? Kedua ruas ini kita tambahkan dengan angka 5. Maka 61 ditambah 5 sama dengan 6N dikurang 5, kita tambahkan 5. Ini 5-nya sudah habis. Maka hasilnya tinggal 6N. Yang kita inginkan hanya nilai si N-nya aja, maka 6-nya juga harus dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Kedua ruasnya harus dikali dengan 1/6. Maka didapat 66/6 sama dengan 6N/6. 66 dibagi 6 hasilnya 11. 6 dibagi 6 hasilnya 1, tinggal 1N, maka didapat N-nya itu sama dengan 11. Jadi, banyak suku bilangan pada barisan aritmatika adalah 11. Oke, contoh yang keempat, diberikan barisan aritmatika 2, 4, 6, sampai 14. Pertanyaannya, tentukan suku tengah dari barisan di atas. Seperti yang rumus yang tadi di awal, untuk mencari suku tengah, maka kita bisa mencarinya dengan cara mencari nilai A terlebih dahulu. A-nya atau suku pertamanya sama dengan 2, sedangkan UN-nya suku terakhirnya atau suku ke N-nya sama dengan 14. Maka dapat disimpulkan UT suku tengah sama dengan A ditambah UN dibagi 2. Kita masukkan angka yang sudah diketahui. UT sama dengan 2 ditambah 14 dibagi 2. Maka hasilnya 16/2. Didapat hasil 8. Jadi, suku tengah dari barisan di atas adalah 8. Oke, setelah membahas tentang barisan aritmatika, sekarang
kita akan membahas materi baru yaitu deret aritmatika. Sama halnya dengan barisan aritmatika, di mana nilai A itu sama dengan U1 atau suku pertama, A plus B itu suku kedua, A plus 2B itu suku ketiga, dan seterusnya sampai UN, suku ke N. A ditambah N dikurang 1 dikali B. Maka rumus untuk menentukan jumlah N suku pertama dalam deret aritmatika yaitu Sn sama dengan 1/2 dikali N dikali A ditambah UN, atau bisa juga Sn sama dengan 1/2 dikali N dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kenapa 2A ditambah N dikurang 1 kali B? Karena ini merupakan rumus si UN-nya. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Maka kalau dijabarkan hasilnya seperti ini. Sn sama dengan 1/2 dikali N dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Itu untuk menentukan rumus suku pertama dalam deret aritmatika. Sedangkan untuk rumus suku ke N suatu deret aritmatika bisa ditentukan dengan cara UN sama dengan Sn dikurangi Sn dikurang 1. Ini rumusnya. Oke, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Hitunglah jumlah dari deret aritmatika 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik-titik ditambah 15. Berarti di sini kita belum tahu ada berapa banyak angka yang ada dalam deret aritmatikanya. Maka bisa dijawab A-nya sama dengan 3 atau suku pertama, B-nya suku kedua dikurangi suku pertama atau 5 kurang 3 sama dengan 2, dan UN suku ke N-nya atau suku terakhirnya di sini adalah 15. Langkah yang pertama, kita tentukan dulu nilai N-nya. UN kan sudah diketahui 15, tapi kita nggak tahu 15 ini suku keberapa, maka N-nya yang kita cari. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kita masukkan angka yang sudah diketahui di atas. UN-nya 15 ditambah 3 ditambah N dikurang 1 dikali 2. 15 sama dengan 3 ditambah 2 kali N, 2N. 2 dikali min 1 hasilnya min 2. Maka didapat 15 sama dengan 2N ditambah 1. 1 penjumlahan dari 3 dikurangi 2. Yang kita inginkan hanya nilai si N-nya saja. Berarti angka satunya harus dihilangkan. Kedua ruasnya kita kurangi 1. 2N ditambah 1 dikurang 1 hasilnya 2N. 15 dikurang 1 hasilnya 14. Yang kita inginkan hanya N-nya. Berarti 2-nya harus dihilangkan. Maka kedua ruas ini kita kali dengan 1/2. Didapat 2N dibagi 2 sama dengan 14 dibagi 2. Maka hasilnya 2 dibagi 2 menjadi 1 atau N sama dengan 14 dibagi 2 hasilnya 7. Oke, lanjut langkah yang keduanya, kita menentukan hasil penjumlahan ke-7 suku atau S7. Tadi didapat nilai N-nya 7, A-nya 3, UN-nya 15, dan N-nya 7. Maka dicari Sn sama dengan 1/2 dikali N dikali A ditambah UN. Kita masukkan angkanya. Sn sama dengan 1/2 dikali 7
dikali 3 ditambah 15. Yang di dalam kurung dulu yang dikerjakan. 3 tambah 15 hasilnya 18. Maka SN sama dengan 1/2 dikali 7 dikali 18. Didapat hasil akhirnya SN sama dengan 63. Jadi jumlah dari 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah angka sebelumnya ditambah 15 adalah 63. Oke, contoh yang kedua. Jumlah N suku pertama suatu deret aritmatika ditentukan oleh rumus Sn sama dengan N kuadrat ditambah N. Pertanyaannya, tentukan suku kelima deret tersebut. Oke, kita jawab. Untuk rumus suku ke N, dari awal sudah dijelaskan adalah UN sama dengan Sn dikurangi Sn dikurang 1. Maka langkah yang pertama, setiap N-nya kita ganti dengan N dikurang 1 pada Sn dalam soal. Maka Sn sama dengan N kuadrat ditambah N. Setiap angka N kita ganti menjadi N kurang 1 sama dengan N dikurang 1 kuadrat ditambah N dikurang 1. Ini terlebih dahulu yang kita cari. Hasilnya N dikurang 1 dikali N dikurang 1 sama dengan N dikali N hasilnya N kuadrat. N dikali min 1 hasilnya min N. Min 1 kali N hasilnya min N. Dan min 1 dikali min 1 hasilnya plus 1. Maka didapat N kuadrat dikurangi 2N ditambah 1. Kita masukkan ke yang sebelah sini. Sn dikurang 1 sama dengan penjabaran dari N kurang 1 kuadrat adalah N kuadrat dikurangi 2N ditambah 1 ditambah N dikurang 1. Maka didapat hasilnya Sn dikurang 1 sama dengan N kuadrat dikurang N. Oke, langkah yang kedua, tentukan rumus suku ke N atau UN dengan mengganti Sn, N kuadrat ditambah N, dan Sn min 1 sama dengan N kuadrat dikurang N ke dalam rumus awalnya. UN sama dengan Sn dikurang Sn dikurang 1. Maka didapat UN sama dengan Sn-nya kita ganti N kuadrat ditambah N dikurangi Sn dikurang 1-nya kita ganti N kuadrat dikurang N. Maka didapat, kurungnya kita buka, N kuadrat ditambah N min dikali N kuadrat hasilnya min N kuadrat, min dikalikan dengan min N hasilnya plus N. Maka didapat hasilnya N kuadrat dikurang N kuadrat hasilnya habis. Tinggal N ditambah N hasilnya 2N. Langkah yang ketiga, ganti setiap N sama dengan 5 ke UN sama dengan 2N. Sehingga didapat UN sama dengan 2N sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10. Oke, kita lanjut ke latihan soalnya untuk memperdalam materi yang sudah Ibu berikan tadi. Di sini ada 4 soal. Yang pertama, tentukan rumus suku ke N dari barisan aritmatika 9, 7, 5, dan 3. Yang nomor 2, diketahui suatu barisan aritmatika 21, 18, 15, dan 12, tentukan suku ke-15-nya. Yang ketiga, diketahui deret aritmatika 1 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 13 ditambah bilangan sebelumnya ditambah 37
Tentukan jumlah dari deret aritmatika tersebut. Sedangkan yang keempat, jumlah n suku pertama suatu deret aritmatika ditentukan oleh rumus Sn sama dengan 2n kuadrat dikurang 6n. Tentukan suku ke-10 dari deret tersebut. Sekian latihan soal yang Ibu berikan. Selamat mengerjakan dan kita akan kembali lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.